Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Najm ayat 47 sampai ayat 49. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa anna alai. Ada hukum harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya cukup kita baca lembut atau lunak. Alaihin. Lalu ada hukum alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lam lewat masuk langsung ke nun, dimasukkan, disebut dengan idgham syamsi. Alaihin. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Alaihin nash. Shin punya ciri khas sifat yang tidak dimiliki huruf lain namanya tafashi. Tafashi artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Nash'atal. Selanjutnya ada hukum alif lam qomariyah sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat dhammah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya lam dibaca jelas atau disebut idhar qomari. Nash'atal ukhra. Huruf ro dibaca tafkhim karena harokatnya di atas yaitu fathah. Cara bacanya ditebalkan. Ukhra. Dan di sini juga ada hukum mad tabi'i muqaddar. Karena ada ro dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat saja. Dan huruf ini gak usah dibaca ya. Jadi ro tetap 2. Ukhra. Wa annahu. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa annahu. Hu hukumnya mad silah qasiroh karena ada hal dhamir diapit 2 huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah, bukan a, i atau u. Maka haknya dipanjangkan 2 harokat. Wa annahu huwa aghna. Nah hukumnya mad tabi'i muqaddar karena nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Huwa aghna wa aqo. Huruf qaf sukun dihukumi qalqalah sughra karena qafnya ini sukunnya asli bawaan dari kalimahnya ya. Kemudian berada di tengah bacaan. Maka cara bacanya qaf dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa aqna. Nah hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada nun dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa aqna. Wa annahu. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa annahu.
hukumnya mad silah qasirah karena ada ha dhamir yang sebelum dan setelahnya bukan huruf mati ya. Dan setelahnya bukan hamzah, bukan a, i atau u. Maka ha dhamirnya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Wa annahu huwa rabbu ra. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu harokat fathah. Cara membaca ra ini adalah ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Rabbush. Selanjutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu shin. Cara membaca alif lam ini adalah alif lamnya tidak perlu dibaca, masukkan langsung ke shin atau diidghamkan. Oleh karena itu alif lam syamsiyah disebut juga idgham syamsi. Rabbusyi'ra. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena harokatnya di atas fathah. Cara bacanya ra dibaca tebal. Syi'ra, naikkan pangkal lidah kita. Dan di sini juga ada hukum madnya namanya mad tabi'i muqaddar karena ra berharokat fathah panjang. Cara bacanya ra ini panjang 2 harokat. Syi'ra. Huruf ini nggak perlu dibaca ya, ra-nya tetap 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna 'alaihin nash'atal ukhra. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa rabbusyi'ra. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan ini huruf ini namanya apa ya? Kemudian sebab terjadinya huruf ini ya karena apa ya? Alasannya karena apa? Bacanya juga kayak gimana? Silakan dijelaskan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan tajwid hari ini selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.